podcast Aden Lubis. Biro jodoh menikah, malu bertanya sesat di jalan, malu mencari jodoh disesatkan setan. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan cerita kehidupan untuk kita ambil pelajarannya buat cerminan kita di kehidupan sehari-hari. Semoga podcast ini bermanfaat untuk Anda, khususnya yang mau menikah ataupun yang sudah berumah tangga. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Kita tuh bertengkar, Kak. Dan dia tuh kayak tipe cowok pada umumnya, kayak kalau kebanyakan pikiran suka minum-minum kayak gitu. Nah, dia tuh sampai kayak gitu biar aku tuh nggak nekat ke sana gitu loh. Dan dia sampai doain jelek-jelek juga gitu, kayak kalau kamu masih nekat ke sana, kamu nanti di sana kenapa-napa, kayak kayak kenapa-napa gitulah, doanya pokoknya jelek. Dan alhamdulillah aku jalan ke sana berdua sama temanku cewek itu nggak apa-apa Kak, sampai pulang juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kayak, tapi habis itu ya kita tuh bertengkar gitu. Dan dia tuh nggak pernah ngaku, dia bilang nggak punya uang kayak gitu. Aku tanyain uangnya buat apa, nggak pernah ngaku. Kok sampai nggak bisa, kok nggak sampai nggak punya uang, padahal dulu waktu awal kenal itu seroyal itu Kak, kok tiba-tiba nggak Ini ada mungkin uang. mulai lahirnya kata-kata Mokondo di sini mungkin ya. Nah, kayak gitu makanya Kakak dengerin ceritaku. Kan Kakak tadi Iya, saya dengerin. tanya sama Iya. aku. Nah, ini tipe-tipe cowok kayak gimana ya? Aku juga nggak tahu sampai sekarang. Nah, terus habis itu ya Kak ya, dia nggak ngaku, kayak kayak apa ya? Kayak dia, aku tanyain juga, kok kamu selama ini selalu ada uang buat aku itu dari mana, padahal gaji kamu itu segini kayak gitu. Dan dia nggak pernah ngaku juga dapat uang dari mana. Dan ternyata Kak, pada suatu saat ya, pada suatu ketika dia itu pernah ngambil motor Kak, dia pernah kredit motor. Nah, sebenarnya dia tuh punya motor Kak, pas waktu awal pacaran sama aku tuh dia punya motor, cuma motornya kan rusak, kayak daripada rusak terus sama dia itu dijual kan. Nah, laku 8 juta kan. Laku 8 juta kan lumayan Kak ya. Kayak ditambahin 2 juta atau 3 juta lagi kan bisa dapat motor yang lebih bagus ya Kak ya. Walaupun second, tapi seenggaknya kan bisa dipakai. Bagus juga kan. Uang segitu kan udah dapat motor. Ya walaupun keluaran lama, tapi seenggaknya kan masih bisa dipakai gitu loh Kak ya. Nah, di situ dia malah nggak ngedengerin omonganku, dia lebih percaya sama omongan orang tuanya. Ya pastilah Kak ya, aku kan bukan siapa-siapa, baru pacar juga. Terus dia lebih ngedengerin orang tuanya. Akhirnya dia tuh kredit motor itu setiap bulan bayar. Nah aku mikir lagi, waduh, kira-kira cukup nggak ya buat nabung juga kan, soalnya dia ambil motor itu. Dan aku pikir ya, uang uang penjualan motor 8 juta itu aku pikir ditabung sama dia, kan dia punya niatan mau nikahin aku kan, itu lebih penting Kak gitu loh. Nah, habis itu suatu ketika kan dia bilang nggak punya uang gitu. Nah, sampai motornya itu ditarik sama, bukan ditarik sih, gimana ya? Kayak dia itu gadekan motornya gitu loh. Utang di pegadaian dan jaminannya motornya ditarik. Nah, aku yuk kaget toh Kak. Maksudnya, loh, kok tiba-tiba motornya ditarik? Sedangkan dia nggak pernah cerita, Kak. Nggak punya uang. Aku tanyain, sebenarnya uangnya buat apa? Kok sampai nggak punya uang, tuh uangnya kemana? Nggak pernah jawab. Kok tiba-tiba motornya ditarik? Terus dia baru mau cerita kayak gitu. Ternyata uangnya, ya uang yang selama ini buat jalan sama aku itu loh, Kak. Ternyata itu uang utang, Kak. Itu gongnya, deng deng deng. Ternyata itu uang hasil hutang, dan akhirnya hutangnya kan, ya kalau hutang nggak dibayar ya pasti ya ditagih terus lah, dan dia nggak bisa Hutang di bayar. pegadaian tadi ya. Enggak, sebelumnya dia tuh kayak utang, nggak tahu di mana utangnya, nggak tahu, pokoknya dia utang kemana gitu, terus nggak bisa bayar, akhirnya dia itu gadein motor ke pegadaian itu kayak gitu. Nah terus habis itu
dia kayak diomelin sama ibunya kayak gitu, kayak kayak kerja kerja kok gak oleh tole ngono, duit iki ning ngendi, terus kayak temen-temennya juga oh, kayak gimana ya ngomongin dia di belakang, orang baru ambil motor kok udah ditarik lagi kayak gitu. Nah, aku kasihan Kak denger ceritanya, dan disinilah letak kegoblokan aku lagi. Aku sampai pinjemin dia uang 3 juta buat itu, buat ngambil motornya, Kak. Nah, tapi bukan pakai uang pribadi, Kak. Aku pinjem di koperasi. Boleh disebut nggak koperasinya? Jangan, jangan aku nanti dituntut. Oke, oke, oke. Pokok Oke, aku koperasi gitu aja. aku pinjem di sebuah koperasi A ya. Nah, Hmm. ini kayak setiap minggu itu harus bayar. Dia itu kayak setiap minggu harus bayar terus. Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Biro Jodoh Menikah. Kami hanya melayani di saat live TikTok setiap malam pukul 8 malam hingga jam 9 malam. Dan bagikan ke teman-teman Anda, semoga Anda menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dan menolong mereka. Terima kasih yang sudah memberikan gift. Terima kasih yang sudah belanja di video kami di keranjang bawah. Semoga berkah, lancar rezekinya, sehat selalu, panjang umur untuk Anda. Amin. Allahumma amin.